Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari pengembangan proyek final kami dengan judul Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Yogyakarta berbasis Web Content Based Recommendation dengan Web Scoring and Generative AI. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Kusnul-Yakin, NIM 230441100025 dari Universitas Trunojoyo Madura. Dengan rekan saya Dia Nurmala dengan NIM 230441100091 dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya Muhammad Zaki Musyadat dengan NIM 3623583020011 dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya Nadira Ignasia dengan NPM 230810110156 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Oke, terkait latar belakang dari pengembangan sistem kali ini yaitu digitalisasi mendorong transformasi sektor pariwisata. Yogyakarta sebagai destinasi unggulan memiliki ratusan objek wisata yang seringkali membuat wisatawan bingung untuk memilih. Wisatawan membutuhkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi personal berdasarkan preferensi dan lokasi aktual secara real time. Oke, untuk selanjutnya tujuan dan manfaat dari pengembangan sistem kali ini, yang pertama itu untuk implementasi AI, yang dimana mengintegrasikan web content based recommendation dan generative AI untuk itinerary secara otomatis. Yang kedua ada smart tourist, yaitu memanfaatkan geolocation API dan Hoversense untuk rekomendasi berbasis lokasi presisi. Yang ketiga ada user experience, yaitu untuk meningkatkan kenyamanan wisata dalam merencanakan perjalanan yang efektif. Untuk profil dataset wisata dalam pengembangan sistem kali ini itu ada nomor, nama, tipe, vote average, vote count, HTM weekday, HTM weekend, latitude, longitude, float, image description, map URL, share text. Untuk metodologi project dalam tahap pengembangan sistem kali ini, yang pertama itu ada pengumpulan data. Yang dimana itu kita mengumpulkan dataset destinasi wisata Yogyakarta yang berisi informasi berupa nama wisata, kategori, lokasi, rating, harga tiket, dan deskripsi. Yang selanjutnya ada data processing, yaitu membersihkan dan mempersiapkan data melalui validasi data, cleaning, normalisasi teks, penanganan missing value, dan pembentukan fitur pencarian. Untuk selanjutnya ada analisis data, yaitu menganalisis distribusi kategori wisata, rating, serta kualitas data yang digunakan. Dan dilanjutkan dengan implementasi sistem rekomendasi, yaitu dengan menerapkan metode weighted content based recommendation berdasarkan kategori wisata, keyword, jarak destinasi, dan rating. Yang dilanjutkan dengan integrasi dari generative AI, yaitu menggunakan Gemini API untuk menghasilkan itinerary perjalanan secara otomatis. Dan dilanjutkan pengembangan aplikasi dan development, yaitu membangun aplikasi yang menggunakan Flash dan publikasi aplikasi ke Railway agar dapat diakses secara online. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, untuk selanjutnya data processing, yaitu membersihkan dan menyiapkan data agar siap digunakan dalam proses rekomendasi. Tahapan untuk data pre-processing yaitu yang pertama, validasi data, itu memastikan seluruh atribut wajib tersedia pada dataset. Yang kedua, konversi tipe data, mengubah atribut numerik ke format numerik yang sesuai. Yang ketiga, data cleaning, membersihkan data yang tidak valid dan tidak lengkap. Setelah itu, yang keempat, missing value handling, itu menghapus atau mengisi data yang memiliki nilai kosong. Setelah itu, yang nomor 5, duplicate removal, itu menghapus atau data yang duplikat yang ditemukan pada dataset. Setelah itu text normalism itu menghapus simbol dan menghapus spasi berlebihan. Setelah itu yang nomor 7, klasifikasi kategori. Setelah itu yang nomor 8, search text generation, itu menggabungkan informasi penting menjadi kolom search text, yaitu nama wisata, kategori, dan deskripsi. Next.
Untuk analisis data, yaitu ada analisis kategori wisata, di mana distribusi kategori wisata kategori ada 5, yaitu yang pertama budaya dan sejarah dengan jumlah 68 dengan presentasi 40,72% dan kategori alam dengan jumlah 55 dan persentase 32,93%. Setelah itu kategori buatan dengan jumlah 24, presentasenya 14,37%. Setelah itu kategori pantai dengan jumlah 13, presentasinya 7,78%. Setelah itu kategori pusat perbelanjaan dengan jumlah 7, presentasenya 4,19%. Nah, untuk analisis rating sendiri, yaitu rating minimum di 4,0, rating maksimum 5,0, dan rata-rata rating di data kita ada 4,49. Untuk analisis lokasi, seluruh destinasi memiliki data longitude dan longitude yang digunakan dalam perhitungan jarak menggunakan algoritma Haversine. Next. Untuk selanjutnya, menggunakan metode Wide Content Based Recommendation, yaitu metode ini memiliki pengembangan dari Content Based Recommendation yang menggunakan pembobotan multi kriteria, di mana parameter yang kita gunakan yaitu yang pertama kategori, kesesuaian jenis wisata, yang kedua keyword, kesesuaian kata kunci, setelah itu jarak, kedekatan lokasi pengguna, dan juga rating, kualitas destinasi. Untuk alur perhitungannya, yaitu user menyebutkan kategori dan keyword, setelah itu perhitungan jarak, setelah itu menormalisasi rating dengan weight scoring, setelah itu ranking destinasi, dan nanti akan muncul top 5 recommendation. Oke, selanjutnya salah satu fitur unggulan kami adalah rekomendasi berbasis lokasi. Untuk mewujudkan hal ini tuh kami mengimplementasikan algoritma Haversine. Algoritma ini tuh efektif untuk menghitung jarak antara dua titik bumi menggunakan koordinat latitude dan longitude. Input yang kami ambil adalah lokasi aktual pengguna melalui perangkat dan lokasi destinasi yang ada di dataset kami. Outputnya berupa jarak dalam satuan kilometer. Dalam sistem kami, jarak ini memiliki peran krusial. Semakin dekat posisi wisatawan dengan objek wisata, maka skor rekomendasinya akan semakin tinggi. Ini memastikan rekomendasi yang diberikan tidak hanya relevan secara minat, tapi juga praktis secara jarak tempuh. Next. Lalu setelah mendapatkan data jarak tadi, ada muncul kita menerapkan mekanisme pembobotan di multi kriteria. Di sini kategori itu 35% bobotnya, keyword 35%, jarak itu 20%, dan rating itu 10%. Next. Lalu untuk arsitektur sistem kami, proses dimulai dari sisi user, di mana pengguna itu memilih kategori, memasukkan keyword. Secara bersamaan, sistem memanggil geolocation API untuk mendapatkan lokasi pengguna secara real time. Nah, nanti data tersebut kemudian diproses oleh recommendation engine kami yang berada di server flash. Lalu di sini perhitungan weighted scoring tadi yang sudah dijelaskan terjadi dengan mengambil data. Lalu sistem nanti menampilkan top 5 rekomendasi destinasi. Lalu jika sudah memilih salah satu destinasi, nanti akan muncul detail wisatanya, dan di situ bisa mengenerate untuk itinerary dari wisata yang akan kita kunjungi itu. Next.
Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian deployment. Untuk di sini deploy-nya kita dari kelompok kami menggunakan layanan dari Railway. Kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Jadi di sini terdapat beberapa informasi berupa judul, lalu kemudian di sini ada beberapa field atau kolom yang nantinya akan digunakan untuk input data-data yang diperlukan. Seperti yang pertama di sini ada untuk kategori wisata. Di sini user bisa memilih kategori atau jenis wisata yang ingin dikunjungi. Kemudian di sini pengguna juga bisa memasukkan kata kunci, bisa berupa preferensi, cerita maupun pengalaman yang ingin dicari oleh pengguna. Kemudian di sini ada tombol untuk mengambil lokasi GPS pengguna. Kemudian di sini ada tombol submit untuk memproses hasil perhitungan dari inputan user. Kemudian di sini ada page informasi tentang Jogja Trip. Kurang lebih informasinya berkaitan dengan latar belakang, visi misi, dan juga beberapa informasi lainnya. Lalu di sini ada panduan penggunaan untuk aplikasi Jogja Trip ini. Seperti yang pertama, mengaktifkan lokasi atau GPS geolocation, kemudian menentukan kategori dan kata kunci konten, kemudian sistem menganalisis hasil skor, kemudian yang terakhir pembuatan rencana perjalanan otomatis atau itinerary menggunakan layanan Gemini. Kemudian selanjutnya di sini ada jelajah peta. Di sini isinya berupa informasi peta wisata yang ada di sistem kami. Di sini tampilannya berupa visual Google Maps, kurang lebih seperti ini. Di sini pengguna bisa melihat sekiranya tempat wisata apa yang nantinya akan dikunjungi melalui informasi page ini. Kemudian di sini ada analitika. Ini berisi tentang visualisasi statistik data wisata yang ada pada sistem kami. Di sini juga terdapat beberapa persentase dari tiap-tiap jenis wisatanya. Terus juga di sini ada top 5 destinasi berdasarkan jumlah ulasan dari tiap wisatanya. Untuk penggunaan sistemnya sendiri, di sini pengguna bisa menginputkan kategori atau jenis wisata yang ingin dikunjungi. Sebagai contohnya, di sini saya menginputkan candi sebagai jenis wisatanya. Kemudian di sini untuk kata kunci saya memasukkan preferensi yang ingin saya kunjungi, semisal memasukkan preferensi untuk jenis wisata yang ingin dikunjungi. Kemudian di sini mengambil lokasi GPS dari pengguna. Di sini pengguna juga nanti bisa langsung menekan tombol submit di bagian sini. Otomatis sistem akan mencarikan top 5 rekomendasinya, dan kurang lebih seperti ini. Oke, di sini akan tampil top 5 dari wisata yang ditampilkan oleh sistem. Di sini pengguna bisa melihat detail dari wisata yang ingin dituju. Bisa mengklik bagian lihat detail. Kemudian di sini akan diarahkan ke halaman detail wisata. Untuk informasinya berupa destinasi dari wisatanya, berupa deskripsi. Kemudian di sini ada informasi yang berisi tentang rating, jumlah pengunjung, kemudian HTM weekday dan weekend. Kemudian di sini juga disuguhkan dengan visual dari lokasinya, lokasi wisata. Di sini juga ada tombol untuk mengarahkan pengguna ke Google Maps. Mungkin bisa kita coba saja. Nah, seperti ini. Maka nanti harapannya
si pengguna bisa melakukan rute perjalanan melalui Google Maps ini. Kemudian di sini juga ada buat itinerary perjalanan. Di sini untuk itinerary-nya itu dimulai dari jam 7 sampai jam 8. Mungkin pengguna bisa berangkat menuju mulai dari awal ya. Oke, mungkin kurang lebih tampilan untuk itinerary-nya seperti ini, yaitu mencakup waktu, kegiatan, dan juga keterangan. Di sini juga terdapat beberapa tips kunjungan dan juga estimasi biaya yang dikeluarkan selama 1 hari perjalanan. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari sistem aplikasi kelompok kita. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Dapat disimpulkan dari pengembangan sistem proyek kami, yaitu kesulitan proyek telah berhasil dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini dibangun untuk membantu pengguna menemukan destinasi wisata yang sesuai dengan preferensi mereka melalui pendekatan rekomendasi berbasis data dan teknologi kecerdasan buatan. Secara keseluruhan, proyek Jajatrip berhasil menunjukkan implementasi konsep data science dan generative AI dalam bidang pariwisata melalui pengembangan sistem rekomendasi wisata yang mampu memberikan rekomendasi destinasi secara personal, akurat, dan informatif berdasarkan preferensi serta lokasi pengguna. Namun, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem ke depannya. Meskipun sistem yang telah kami kembangkan telah berjalan baik, masih terdapat beberapa peluang pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian maupun implementasi selanjutnya. Yang pertama, terkait pengembangan dataset. Mungkin dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak destinasi wisata dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk selanjutnya, terkait integrasi data secara real-time. Sistem dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan data real-time seperti kondisi cuaca dan kepadatan pengunjung. Integrasi data tersebut dapat meningkatkan kualitas rekomendasi yang diberikan kepada pengguna. Untuk selanjutnya, pengembangan user profile, yaitu sistem dapat dilengkapi dengan fitur akun pengguna sehingga riwayat pencarian, destinasi favorit, dan preferensi pengguna dapat disimpan, digunakan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal. Dengan adanya pengembangan dan penyempurnaan pada berbagai aspek tersebut, diharapkan sistem rekomendasi wisata berbasis data science dan generative AI dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pengembangan ekosistem semua turis di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.